Oke, selamat sore Sobat Traders. Ini kita percepat aja ya untuk mulainya karena sudah ada beberapa yang join untuk Zoom-nya. Sebelumnya salam kenal, saya Junior, salah satu trading analis dari Didimex Jakarta. Di sini Sobat Trader bisa ikut sharing-sharing atau edukasi terkait trading atau misalkan ada yang mau ditanyakan seputar trading boleh banget ya karena untuk webinarnya sendiri itu bertujuan untuk sharing-sharing sama sobat traders. Jadi misalkan ada yang masih awam perihal trading, ada yang masih bingung perihal trading atau apapun seputar trading boleh langsung ditanyain aja. Ini bisa jadi forum untuk sharing-sharing. Nah, tapi sebelum itu kita bisa langsung aja mungkinnya ke marketnya sendiri karena kita kan biasanya tradingnya di market XAUUSD ya. Jadi buat sobat traders yang bertradingnya di XAUUSD boleh ikut pantau aja. Ini saya share screen dulu. Nah, sebelumnya saya hapus dulu untuk nah di H4 kita ubah dulu ke H1 ya guys. Nah, kebetulan kan di hari Minggu kemarin itu ada perang antara Iran dan Israel ya, di mana prediksinya adalah goldnya goldnya menguat sedangkan dolarnya melemah. Jadi seharusnya untuk gold sendiri mengalami kenaikan. Tapi bisa dilihat untuk minggu ini sendiri tertingginya itu hanya di 3451. Bahkan untuk gold sendiri yang ada saat ini lagi down ya, lagi turun sampai ke area 3373. Jadi buat sobat trader, kalau misalkan ada yang hold buy, nggak usah khawatir karena kalau misalkan secara long trendnya sendiri, secara analisanya sendiri ini sebenarnya masih kuat naik. Jadi yang masih hold buy eh, boleh tenang aja dulu, apalagi kalau misalkan dari segi balance-nya juga mencukupi ya, apalagi pakai lotnya bijak pasti bakal aman kok. Karena dari saya sendiri ada pengalaman di mana investor saya sempat hold lama banget dari modal 150 itu holdnya ke sisanya 30 juta tapi karena dia pakainya lot bijak menggunakan lot terkecil di 0,1 jadi saat trennya sesuai dengan analisa semuanya kejemput gak ada yang namanya cut loss gak ada yang namanya loss apalagi MC jadi dipastikan kalau misalkan sobat traders menggunakan lot bijak udah pasti money manajemennya terjaga. Dari Bapak Haidir Karawita, saya biasa trade di Euro USD Miss. Apa bedanya dengan DXAU USD? Oh, share screen-nya tadi nggak ada ya? Maaf, nanti di share screen lagi.
Kalau euro sendiri kan itu di emas ya, maaf, kalau euro itu masuknya ke forex atau di mata uang. Sedangkan kalau XAUSD sendiri masuknya ke komoditas. Terus dari segi perhitungannya juga kalau forex atau euro USD itu menggunakan pips, sedangkan kalau XAUSD itu menggunakan poin. Dari segi pergerakannya juga sudah beda. Dimana kalau dalam forex itu pergerakannya tidak volatil, sedangkan kalau di XAUSD itu kalau sebelumnya pergerakannya itu bisa 30 poin dalam satu hari. Terus naik lagi ke 30 sampai 50 poin satu hari. Apalagi kalau misalkan lagi ada news besar itu bisa sampai 100 poin per satu hari. Sedangkan kalau misalkan untuk forex sendiri pergerakannya sekitar 10 sampai 20 pips aja gitu. Tapi kalau misalkan dari segi keuntungan dari nanti segi lotnya itu perhitungannya bakalan tetap sama gitu. Tadi yang share screen ya, kita lanjut. Kalau dari segi profit, lebih besar profit dalam forex atau komoditas. Kalau dari segi profitnya sendiri di komoditas. Kenapa? Kalau di forex itu kan pakainya pips ya. Per satu pips itu, ini kita ngomonginnya kalau misalkan pakai satu lot. Ya, kalau pakai satu lot. Kalau misalkan di pips, kalau misalkan di pips itu per satu pipsnya itu keuntungannya di 100.000. 100.000 aja. Sedangkan kalau misalkan di gold, di komoditas, khususnya di gold ya, itu per satu lotnya tuh di 1 juta. Ya, karena kan dari segi perhitungannya beda. Forex menggunakan pips, eh, gold menggunakan poin. Dimana kalau misalkan forex menggunakan pips, per satu pipsnya di satu poin itu menggunakan satu lot, keuntungannya 100.000. Sedangkan kalau misalkan di gold menggunakan satu lot, di satu poinnya itu bisa di 1 juta. Jadi kalau misalkan pasangnya 5 poin, itu pasti keuntungannya udah di 5 juta. Sedangkan kalau misalkan di Forex, misalkan cuma ambil 5 pips, itu berarti cuma dapatnya 500.000. Gitu. Tapi balik lagi aja, tergantung kenyamanannya. Karena ada kok beberapa yang emang lebih nyamannya di Forex dibanding di gold gitu. Tapi kalau misalkan secara garis besar memang banyaknya di gold gitu. Maaf ya tadi pengen bersin. Lanjut ya, kita share screen-nya dulu. Ini kelihatan nggak teman-teman? Tadi share screen-nya sebentar ya. Ini ya. Ini saya sekalian pantau aja mungkin ya di sini. Takutnya share screen-nya nggak muncul. Sebentar ya. Hmm. Oke, ini masih belum muncul ya share screen-nya ya. Sebentar ya. Kita minta bantuan dulu untuk share screen-nya karena kok nggak muncul ya. Share screen. Hmm. Sebentar ya teman-teman. Oke. Mulai mungkin ya teman-teman. Maaf ya, tadi ada kendala dulu.
Nah, kita balik lagi ke share screen-nya. Nah, tadi Junior mau kasih sedikit analisa terkait support dan asisten dari eh GD Max sendiri, dari analisa Junior sendiri. Sebentar ya. Oh, maaf. Maaf ya, Maaf ya, tadi ada kendala. kan Sekarang Junior Junior mau mau share 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 terkait terkait support support dan dan yang asisten yang Junior Junior pakai. pakai. Sebentar ya. Nah, untuk area resistennya sendiri, teman-teman bisa tandain aja di area 3429 ini sebagai resisten satunya. Ini kalau misalkan ke break akan melanjutkan kenaikannya sampai ke area 3476. Ini kita tandain aja dulu. Fungsi dari resisten ini adalah untuk menentukan batasan harga atas atau area harga atas. Jadi teman-teman bisa nandai nih untuk kenaikannya sendiri akan sejauh mana, akan setinggi apa. Kalau misalkan dari area resisten satunya ke break atau kesentuh, ya berarti kenaikannya akan kuat, masih kuat naik, berarti masih bakal naik. Tapi kalau misalkan area resisten satu nih yang barusan tadi Junior tandain di 3429, kok itu nggak ke break, itu berarti marketnya udah siap untuk turun. Nah, nanti di area tersebut teman-teman bisa ambil posisi sell. Tapi kalau misalkan area ini ke break, berarti teman-teman bisa ambil posisi buy. TP-nya di mana? Boleh ambil 35 poin aja. Misalkan resisten duanya ke break juga nih, gimana? Berarti emasnya masih tetap bakal naik lagi, bisa ambil buy-nya lagi. Tapi kalau misalkan area resisten duanya nggak ke break, berarti marketnya udah siap-siap buat turun tuh. Nah, sobat traders bisa ambil yang namanya sell. Atau kalau misalkan dari segi analisanya, sobat traders tahu nih ini kenaikannya sampai di harga misalkan 3476 aja, tapi habis itu mau turun, teman-teman bisa ambil yang namanya sell limit ya. Jadi menentukan harga open transaksinya dulu baru harga TP-nya atau take profitnya. Selanjutnya, kalau untuk area support sendiri, sobat traders bisa tandain di area 3361 aja. Untuk area support duanya sendiri itu ada di 3337. Jokowi. Siapa? Ini sebagai Siapa area siapa lu? support duanya. Kalau misalkan dilihat dari candlenya sendiri, sebenarnya di H1 ini sudah siap-siap untuk naik, ya. Kita lihat di H4-nya seperti apa, sama di H4-nya juga sudah siap-siap untuk naik. Tapi tetap aja teman-teman perlu yang namanya menandakan area support dan resisten supaya supaya traders juga ada apa ya, ada plannya tersendiri juga, ada jaga-jaganya gitu. Ini arah marketnya bakal sejauh mana kenaikan dan penurunannya. Tapi kalau misalkan dari segi trading plan-nya sendiri, bisa buy limit di area 3278 sampai ke 3344 dengan targetnya itu ke 3434 sampai ke 3501. Jadi ini ada kemungkinan area resisten satu sama duanya ke break lagi ya teman-teman. Nah, untuk loss-nya, untuk stop loss-nya sendiri itu bisa di area 3166. Jadi cukup jauh ya. Ini bisa masuknya ke long term juga ya teman-teman. Oke, ini sambil kita jawabin pertanyaannya dulu dari Ibu Tamara, ada
Kalau WD di Didimax ada potongan dan prosesnya lama nggak ya? Kalau misalkan dari WD-nya sendiri kita dipastikan cepat ya. Hanya 5 sampai 10 menit aja udah masuk ke rekeningnya Ibu Tamara. Jadi nggak ada yang namanya penahanan dana atau misalkan harus menunggu ACC dari perusahaan sampai nunggu H+1, H+3 itu nggak ada ya. Jadi Ibu Tamara cukup proses WD-nya aja melalui website. Nanti setelah dikonfirmasi 5 menit sampai 10 menit pasti udah masuk ke rekening pribadi. Nggak melalui bisnis konsultannya ya. Izin Miss, karena kabar yang terjadi kita jadi harus berhati-hati nggak ambil posisi. Oke, dari ini ya, apa namanya? Dari perang Irak sama Israel kemarin ya. Sebenarnya itu bakal ada di News High Impact. Nah, kalau misalkan sobat trader suka lihat live-nya Junior di Daily Market setiap pagi tuh biasanya Junior nge-share news-news apa aja yang terjadi. Ya kan? Jadi kalau misalkan dalam trading itu kan ada yang namanya teknikal dan fundamental. Fundamental ini diambil dari news-news yang terjadi di dunia, apalagi yang berhubungan dengan Amerika ya. Jadi otomatis saat ada news besar, saat ada perang besar, seperti kemarin emang kita harus lebih lebih berhati-hati lagi sebelum ambil posisi ya. Dari segi analisanya juga, dari segi trading plan-nya juga harus dipikirkan matang-matang ya. Tapi kalau misalkan dari hasil perang kemarin seharusnya gold ini sudah siap untuk naik. Jadi Ibu Farida juga bisa ambil hold buy dari sekarang ya, supaya dari segi profitnya juga jauh lebih besar. Tapi tanpa adanya news pun yang namanya trading itu emang harus hati-hati ya, harus pakai lot yang bijak juga, nggak boleh greedy, harus disesuaikan sama money manajemennya. Selanjutnya dari Ibu Rina, sebentar kita. Nah, selanjutnya dari Ibu Rina, eh, di Dimex nasabahnya dibantu signal atau analisa sendiri untuk ambil posisi saat trading. Nah, kalau dari di Dimex sendiri kita menyediakan yang namanya mentor ya. Jadi ada free signal khusus untuk investor di Dimex. Nanti kalau misalkan Ibu Rina sudah mempunyai akun di Dimex Jakarta, itu nanti bakal masuk ke grup edukasi dan juga grup channel khusus signal. Di situ hanya tinggal follow arahan signalnya saja. Tapi kalau misalkan sudah punya analisanya sendiri, sudah punya signalnya sendiri, mau ditransaksikan nggak apa-apa. Itu balik lagi ke masing-masing. Tapi di Dimex menyediakan free signal langsung dari mentornya. Oke, saya tadi baru lihat ada signal berbayar 150.000, 6 signal, 6 signal 1 hari ya maksudnya. Oh, dalam waktu 6 signal per hari dalam waktu 1 minggu. Oke. Yang dalam deskripsinya signal tajam dan akurat. Apakah signal gratis dari Didimax bisa bersaing dengan yang berbayar? Oke, mungkin dari Bapak Haidir bisa mengcompare sendiri ya bagaimana akurasi dari signal Didimax dan juga signal di luar sana. Karena dari Didimax sendiri kan kita sudah free signal ya. Bapak Haidir hanya cukup menyediakan akunnya saja, hanya cukup siapkan modalnya saja. Untuk signalnya sendiri itu udah gak perlu berbayar apapun lagi, sudah dipastikan gratis. Nah, untuk hasil signalnya mungkin bisa dilihat ya dari dari nasabah-nasabah di Dimex, dari investor di Dimex yang sudah mencapai profitnya dalam 1 minggu itu 20% dari balance. Semisal modalnya di 100 juta rupiah, berarti kalau 20%-nya udah 20 juta ya dalam 1 hari. Itu bisa berlaku kelipatan sesuai sama balance-nya. Ya, jadi Bapak bisa mengcompare sendiri sebagus apa dan seakurat apa signal dari Didi Max. Tapi sudah dipastikan signalnya top markot top sih ya. Berdasarkan review. Oke, selanjutnya dari Bapak Ray, Miss izin bertanya, bagaimana cara mengembalikan rasa trauma pada saat bertrading? Oke, misalkan Pak Ray sebelumnya sudah ada pengalaman loss besar atau sudah ada pengalaman MC. Kalau misalkan dari junior sendiri biasanya menyarankan untuk istirahat dulu tradingnya 1 sampai 3 hari. Kalau misalkan mau 7 hari juga nggak apa-apa. Yang penting bapaknya sendiri sudah merasa rileks, sudah merasa tenang. Nanti kita coba untuk merecovery dengan lot yang kecil, dengan
money management yang baik dan benar, selalu menggunakan TP dan SL, karena biasanya trauma yang muncul yang akibat loss atau MC itu dikarenakan lotnya besar, terus juga tradingnya greedy, tidak mentargetkan profit dan kerugian, gak pasang TPSL gitu ya. Dari segi poin maunya juga gede di profit, tapi SL-nya nggak dipasang, akhirnya floating besar, akhirnya MC gitu kan. Nah itu di sini Bapak harus menjaga psikisnya dulu, harus membentuk mental dalam bertrading juga. Kenapa? Biar saat mengalami trauma itu tidak berkepanjangan. Karena yang namanya trading itu kan sama aja bisnis ya, sama aja kayak usaha yang lainnya. Masa Bapak mau trauma dalam berbisnis, sedangkan hidup kan tetap berjalan ya. Kita harus terus yang namanya belajar. Nah, kalau trauma itu jadikan suatu pembelajaran di mana ke depannya Bapak Rey harus bisa lebih mengolah psikisnya lagi, mengolah mentalnya lagi, lebih bisa menjaga money manajemennya. Ya, yang kayak tadi Junior bilang, pakai lotnya yang kecil, disesuaikan sama balance, pakai TP dan SL, ikutin arahannya, ya jangan greedy. Terus selanjutnya dari Bapak Reva atau Ibu Reva ya. Biasa cek berita fundamental di mana Miss. Kalau untuk fundamental itu biasanya di Forex Factory, tapi memang kalau misalkan sobat traders mau lihat itu bisa harus pakai VPN ya, VPN dia harus pakai itu pokoknya supaya bisa dibuka. Kalau misalkan nggak pakai itu nanti nggak bisa dibuka gitu. Nanti dilihat aja biasanya bentuknya itu seperti ini, kurang lebih ya sebentar. Hmm, kita buka dulu. Nanti bentuknya tuh kayak ada table gitu, ada jam, ada harinya, ada jamnya, ada mata uangnya, terus juga ada newsnya, news apa, terus juga dari aktual sama forecastnya berapa persen. Nah ini sekalian aja Junior bacain untuk news hari ini itu di jam 7.30 ada core retail sales money moneter sama retail sales money moneter ya. Kalau dari hasilnya sih good for currency ya. Nextnya, belakangan ini chart sulit dianalisa, Miss. Apa ada arahan analisis dari mentor di Dimex secara langsung? Oke, kalau misalkan dari di Dimex sendiri kita tadi ada arahan untuk buy di kelas signal ya. Sebentar, ini kita buka dulu karena kita ada kelas khususnya namanya VVIP Signal di Dimex Education Jakarta. Nah, ini berisi signal-signal yang bakal dirilis khusus untuk nasabah dari Didimax. Nah, untuk hari ini sendiri tadi kita ada buy ya TP-nya di 3440 untuk long term ya teman-teman. Gitu. Nah, kalau dari analisanya tadi Junior udah bilang ya boleh pasang buy limit di area sebentar. Kita lihat dulu di chartnya ya. Nah, untuk trading plan hari ini ya, buy limitnya di area 3278 sampai ke 3344 dengan targetnya itu 343 sampai ke 3501. Jadi kalau misalkan dari segi analisa sendiri ini masih kuat naik ya. Tapi kalau misalkan mau ambil apa namanya? Mau ambil sell tipis-tipis gitu ya buat nambah-nambah balance itu boleh ambil 3-4 poin aja dibuat scalping aja, tapi untuk buy-nya tetap di hold ya, boleh hold dari yang paling bawah. Kalau untuk hari ini sebentar kita lihat buy phone aja mungkin ya. Hmm, nah ini terendahnya sendiri kan di 3374. Nah, kalau sekarang lagi di 3381. Nah, kalau misalkan mau hot buy di harga sekarang, terus pasang TP-nya di 3420 itu boleh banget ya. Karena Junior juga ada hot buy dengan TP di 3420. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanya lagi seputar trading atau eh, seputar dari leading nya sendiri.
ya kan? Atau mungkin teman-teman ada yang pengen tahu cara eksekusi, kan ada yang eksekusi langsung, ada buy limit, ada sell limit, ada buy stop, ada sell stop, itu boleh banget ya kalau misalkan mau tanya-tanya nanti kita bisa bahas itu. Tapi kalau misalkan gak ada yang mau ditanyakan, mungkin kita cukupkan dulu untuk webinar hari ini. Tapi nggak usah khawatir, yang belum sempat tanya-tanya atau ketinggalan infonya, kita ada webinar setiap hari di jam 4 sore. Jadi boleh dipantengin aja untuk webinarnya. Nanti untuk mentornya sendiri bergantian ya. Jadi ilmunya yang didapatkan juga pasti jauh lebih banyak ya. Jadi untuk sobat trader yang hari ini gabung ke Zoom, terima kasih atas waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga yang bertrading juga bisa panen profit di hari ini dan seterusnya. Jangan lupa juga selalu gunakan lot bijak disesuaikan sama money manajemennya. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore.